warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan serta kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa 1442 Hijriah saat ini dengan lancar meskipun dalam keadaan pandemi. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Puasa adalah salah satu ibadah yang istimewa yang kata Rasulullah tidak ada tandingannya. Salah satu hal yang membuatnya menjadi istimewa adalah keutamaan puasa. Selain itu terdapat pula hikmah puasa. Dari tafsir Al-Munir karya Syaikh Wahbah Al-Zuhaili dan beberapa tafsir lainnya, berikut sedikitnya 8 hikmah yang dapat kita petik dari menjalankan ibadah puasa. Puasa dapat mensucikan jiwa. Hikmah puasa yang pertama adalah taksiyatun nafs atau mensucikan jiwa. Pada saat puasa, manusia memilih untuk menahan diri dari hal-hal seperti makan, minum, dan lainnya sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Seperti pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya dia tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan dengan istrinya karenaku. Puasa itu untukku dan aku yang memberinya pahala. Disitulah hikmah puasa. Manusia memilih untuk menahan nafsu yang merupakan salah satu dari kotoran jiwa. Puasa dapat membersihkan jiwa yang terkotori karena memperturutkan hawa nafsunya. Puasa memupuk muraqabatullah. Muraqabatullah atau merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu hikmah dari puasa. Puasa adalah ibadah yang tidak ada yang dapat melihatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Manusia melakukannya karena kesadaran bahwa Allah mengawasi ibadah puasanya. Hal tersebut dapat melatih diri untuk senantiasa menjaga diri dari berbuat hal-hal yang tidak baik seperti berbohong, zalim, dan korupsi karena ia sadar bahwa Allah sedang mengawasinya. Yang ketiga yaitu puasa dapat meredam syahwat. Puasa dapat menghalangi diri dari gejolak syahwat, seperti pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat mengontrol syahwatnya. Yang keempat yaitu puasa dapat melatih kesabaran. Puasa mengajarkan pada diri untuk bersabar, di mana saat lapar ditahan, saat haus pun ditahan, begitu pula saat marah pun wajib ditahan. Orang yang berpuasa menjadi lebih sabar, seperti pada hadis mutawafaq alaih yang artinya puasa adalah perisai. Maka barang siapa sedang berpuasa, janganlah berkata keji dan mengumpat. Jika seseorang mencela dan mengajaknya bertengkar, hendaklah dia mengatakan bahwa dia sedang berpuasa. Yang kelima yaitu puasa dapat membentuk kedisiplinan. Pada saat puasa, manusia dapat disiplin bangun dini hari untuk melaksanakan sahur bahkan qiyamul lail. Hal tersebut merupakan bukti bahwa salah satu hikmah puasa adalah membentuk kedisiplinan. Yang keenam yaitu hikmah puasa secara medis. Secara ilmiah, memperbanyak makan bisa menimbulkan penyakit seperti liver, tekanan darah tinggi, dan kencing manis. Oleh karena itu, puasa dapat memberikan kesempatan kepada tubuh untuk istirahat setiap tahunnya. Yang ketujuh yaitu hikmah puasa secara sosial. Puasa dapat menumbuhkan kepekaan tentang bagaimana rasanya menjadi seseorang yang kekurangan makanan, bahkan tidak dapat makan maupun minum dalam hitungan hari. Hal tersebut dapat menumbuhkan rasa empati untuk menolong sesama, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Yang ke-8 yaitu hikmah puasa untuk membentuk takwa. Puasa dapat membentuk pribadi yang bertakwa di mana ia menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Seperti firman Allah pada surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu dapat bertakwa. Itu
Itulah hikmah-hikmah puasa. Semoga hikmah-hikmah tersebut semakin membuka pandangan kita betapa ajaran Islam sangat mulia dan kita dapat mengamalkan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Amin ya robbal alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.